Halo Sobat Gudang Movie yang kami cintai. Kali ini kami akan merekap alur cerita film yang sangat keren dan epik. Film ini berjudul Alive 2020. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang pria yang bertahan hidup dari serangan zombie yang sangat ganas, yang telah menginfeksi seluruh kota tempat tinggalnya. Ia bertahan di apartemen miliknya dengan persediaan makanan yang hanya cukup untuk 2 hari saja. Ia pun akhirnya mencari cara agar bisa lolos dari para zombie yang berkeliaran di sekitar apartemennya tersebut. Di tengah-tengah perjuangannya, ia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik, yang ternyata ia masih selamat dari wabah virus zombie ini. Bagaimana keseruannya? Sebelum itu mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya ya sob, agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Oke, siapkan kopi, hidupkan rokok, cari tempat untuk rebahan, dan selamat menikmati. Film dimulai ketika seorang streamer bernama Oh Jun Woo, atau kita sebut saja dengan John. Ia sedang berada di apartemennya sendirian karena ayah, ibu, dan kakak perempuannya saat itu pergi ke rumah saudara mereka. Seperti biasa, John selalu mabar sambil live streaming game PUBG bersama dengan teman-temannya. Lalu beberapa teman John mengatakan bahwa mereka mendengarkan sebuah berita yang sangat aneh di televisi. Karena penasaran, John pun mencoba menyalakan TV di rumahnya. Lalu tiba-tiba sebuah peringatan darurat muncul di TV dan HP milik John. Sepertinya muncul wabah misterius yang menyebabkan semua orang berubah menjadi zombie yang sangat ganas. Hal itu membuat para warga menjadi panik, sehingga terjadi kekacauan di mana-mana. Setelah melihat kejadian itu, John mendengar ada suara-suara aneh dari luar pintunya. Ketika ia mencoba menceknya, tiba-tiba saja ada seseorang yang langsung menerobos masuk ke dalam apartemen John. Awalnya, John mencoba mengusir pria asing yang merupakan tetangganya itu. Akan tetapi karena pria itu telah berjanji bahwa ia akan pergi setelah meminjam toilet milik John, maka John pun terpaksa mengizinkannya. Namun, karena pembawa berita mengatakan bahwa penularan virus dapat terjadi melalui darah akibat gigitan ataupun luka. Mendengar itu seketika John langsung mengambil sebuah pisau dan menodongkannya pada si pria itu, karena ia sempat melihat bahwa pria itu sedang terluka. Perlahan-lahan pria itu pun mulai berubah menjadi zombie dan berusaha menyerang John. Akan tetapi untungnya, John berhasil mendorong zombie itu keluar dan mengunci pintu apartemennya. Setelah kejadian itu, John kemudian menyegel pintunya dengan menggunakan sebuah kulkas. Setelah itu, John mencoba menghubungi keluarganya untuk memastikan bahwa mereka baik-baik saja. Akan tetapi karena John kesulitan mendapatkan sinyal, ia pun hanya mendapatkan beberapa SMS dari ibunya yang mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Mereka sekarang berada di sebuah tempat yang sangat aman. Ibunya juga menyuruh John untuk tetap berada di dalam apartemen dan bertahan hidup di sana. Kemudian John mengumpulkan seluruh persediaan makanan yang saat itu ia miliki. Namun, tak banyak makanan yang tersisa, karena sebelumnya ia sangat malas berbelanja kebutuhan makanan. Keesokan harinya, John mencoba menggunakan sebuah drone agar ia dapat menghubungi keluarganya. Tapi sayangnya ia gagal, karena tiba-tiba drone-nya kehabisan baterai. Lalu John mencoba menghadapi kegalauan dengan cara bermain game. Namun kenyataannya ia justru menjadi semakin galau. Pada malam harinya, John terbangun dari tidurnya. Saat itu ia mendengar ada seorang polisi yang mencoba melawan para zombie di luar apartemennya. Tapi sayangnya polisi itu gagal menyelamatkan diri, sehingga ia pun disantap oleh para zombie tersebut. Melihat kejadian itu, John mencoba meneriaki para zombie agar mereka tak menyakiti polisi itu. Namun, teriakan John justru membuat salah satu zombie yang ada di sana mencoba menerobos masuk ke dalam apartemennya. Dan John berusaha menahan sekuat tenaga agar zombie itu tidak masuk ke dalam.
Akan tetapi, karena zombie itu terlalu kuat, John terpaksa berlari ke arah jendela dan memancing zombie itu hingga akhirnya zombie itu terjatuh ke bawah. Setelah kejadian itu, John pun memutuskan untuk menyegel pintunya dengan menggunakan sebuah paku. 7 hari pun telah berlalu. John tak sengaja melihat sebuah iklan yang membuat dirinya tak tahan, dan akhirnya ia pun memakan stok pop mie terakhir miliknya. Tanpa ia sadari, keran air kini sudah tidak berfungsi lagi. Sehingga John saat ini hanya memiliki beberapa makanan ringan dan juga beberapa botol alkohol milik ayahnya. Pada hari ke-15, John menjadi sangat mabuk. Karena selama ini, ia hanya memakan snack dan juga meminum alkohol. Sehingga John pun mulai berhalusinasi tentang keluarganya. Tapi sepertinya John tak ingin menyerah begitu saja. Ia pun mencoba menelpon sambil bergelantungan, berharap ia dapat mendapatkan sedikit sinyal. Tapi setelah ia terhubung dengan keluarganya, John harus menerima keadaan. Ketika ia harus mendengarkan kata-kata terakhir sebelum keluarganya diserang oleh para zombie. Setelah kejadian itu, John sangat sedih dan tak bisa mengendalikan emosinya. Ia melampiaskan hal itu dengan cara menghabisi beberapa zombie. Namun karena zombie itu terlalu banyak, John pun harus mengendap-endap agar ia bisa kembali ke dalam apartemennya. Tak lama setelah itu, terjadi sebuah ledakan besar di tengah-tengah kota yang menyebabkan seluruh listrik yang ada di kota itu padam seketika, termasuk apartemen tempat tinggal John berada. Kenyataan pahit itu membuat John tak bisa berpikir dengan jernih, sehingga ia pun memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi tiba-tiba ia melihat ada sebuah laser menunjuk ke arahnya, sehingga John pun membatalkan aksinya tersebut. Ternyata laser itu merupakan ulah dari seorang wanita yang tinggal di sisi lain dari apartemen John. Kemudian wanita itu menyuruh John untuk menemuinya lagi pada pukul 7 pagi. Keesokan harinya, John malah ketiduran dan terbangun pada pukul 11 siang. Ia pun mencoba meminta maaf dan memberitahukan namanya pada si wanita itu. Ternyata mbak-mbak cantik ini bernama Kim Yo-bin, atau kita sebut saja dengan Mbak Yo-bin. Saat John sedang memberikan isyarat bahwa ia membutuhkan makanan, tiba-tiba saja terdengar suara dari pintu apartemennya Yo-bin, sehingga ia menyuruh John untuk bertemu lagi di hari berikutnya. Ternyata suara itu berasal dari zombie yang terkena jebakan yang dimiliki oleh Yo-bin. Tanpa basa-basi, Yo-bin pun langsung menghabisi zombie itu. Keesokan harinya, Yo-bin berusaha melemparkan sebuah bola yang sudah diikat dengan tali agar ia bisa mengirimkan beberapa makanan kepada John. Namun sayangnya, usahanya gagal karena lemparan Yo-bin tak cukup untuk menjangkau apartemen milik John. Melihat itu, John pun mencoba menggunakan drone yang sudah ia perbaiki sebelumnya. Kali ini, usaha John sukses besar dan ia berhasil mendapatkan beberapa stok makanan dari Yo-bin. Sebelum lanjut, alangkah baiknya sobat sekalian subscribe channel kami ya sob, dan kirimkan kritik beserta saran di kolom komentar video ini. Bantu kami agar menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, lanjut. Ketika John sedang asik makan, tiba-tiba ia terkejut ketika melihat ada salah satu zombie yang mengambil bola milik Yo-bin, dan zombie itu pun menarik talinya. Zombie itu mencoba memanjat apartemen milik Yo-bin. Sementara saat ini Yo-bin masih belum sadarkan diri. John pun mencoba mengganggu zombie itu dengan menggunakan drone miliknya. Tetapi zombie itu terlalu pintar, sehingga ia bisa menghancurkan drone milik John. Ketika zombie itu hendak masuk ke dalam apartemen Yo-bin, Yo-bin yang sudah tersadar langsung memotong tangan zombie itu hingga ia terjatuh. Ulah dari zombie itu membuat Yo-bin terluka dan barang-barangnya berantakan. Tapi ia bersyukur karena tindakan John sebelumnya, yang mana tindakan itu telah menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, stok makanan milik John yang diberikan oleh Yo-bin hanya bisa bertahan hingga 2 hari ke depan. Ia pun memutuskan untuk pergi keluar dan mencari persediaan makanan. Kemudian John mencoba masuk ke dalam apartemen milik tetangganya, yang mana di sana ia melihat ada sebuah kaki yang sangat misterius, dan John mencoba melemparnya dengan menggunakan sebuah sepatu. Melihat tidak ada reaksi dari kaki itu, John pun segera menggeledah seluruh rumah dan menemukan beberapa persediaan makanan.
Selain itu, John juga mengambil beberapa peralatan, termasuk handset dan juga walkie-talkie yang ada di sana. Namun ketika John hendak pergi, tiba-tiba ada salah satu zombie yang datang dan mencoba menyerang John. Beruntung ia berhasil mengalahkan zombie itu, sehingga ia bisa kembali ke apartemen dengan selamat. John mencoba menggunakan handset untuk menyalakan radio, tapi sayangnya ia tidak bisa menemukan saluran radio yang masih aktif. Kemudian ia pun mengirim beberapa makanan dan juga walkie-talkie kepada Yobin, sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan lebih mudah. Di sini Yobin pun berterima kasih karena kehadiran John membuat hidupnya menjadi lebih berwarna lagi. Tanpa sepengetahuan John, ternyata Yobin sebelumnya mencoba untuk bunuh diri. Lalu mereka memutuskan untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama. Meski jarak mereka terpisah oleh zombie, namun hal itu justru membuat mereka berdua menjadi semakin dekat. Tapi entah mengapa, tiba-tiba saja para zombie itu mulai aktif dan masuk ke dalam apartemen milik Yobin. Hal itu membuat Yobin panik dan ia tak sengaja menyenggol mejanya, sehingga para zombie itu mulai berlarian menuju ke tempat Yobin berada. Dengan berbekal keinginan untuk bertahan hidup bersama, mereka berdua memutuskan untuk menerobos para zombie itu. Awalnya John berencana untuk turun terlebih dahulu, namun tanpa ia sadari, tiba-tiba Yobin langsung melompat dan melewati zombie-zombie itu. Pada akhirnya, mereka berdua berhasil melewati para zombie itu, dan mereka pun masuk ke dalam lift. Mereka pun berencana pergi ke lantai 8, karena Yobin sebelumnya telah mengamati bahwa lantai itu aman dari para zombie. Namun sepertinya dugaan Yobin salah, karena para zombie itu berhasil mengikuti mereka. Untungnya, masih ada seseorang di lantai tersebut, sehingga mereka pun diselamatkan oleh orang itu. Di dalam sana, orang ini mengatakan bahwa ia sering melihat ada helikopter yang melewati apartemen mereka. Sepertinya masih ada harapan hidup bagi mereka semua. Meski begitu, Yobin tampaknya masih curiga terhadap orang ini. Dan benar saja, tiba-tiba saja John merasa pusing dan mulai tak sadarkan diri. Sementara Yobin menyadari bahwa ternyata apartemen tersebut bukanlah milik pria itu. Ketika Yobin terbaring lemas, pria itu membawa Yobin ke dalam sebuah kamar dan meninggalkannya di dalam sana. Ternyata pria ini berniat membiarkan Yobin dimakan oleh istrinya yang telah berubah menjadi zombie. Ia pun melepaskan talinya sehingga zombie itu langsung menyerang Yobin. Tak lama kemudian, John sadar dan langsung menodongkan pistol ke arah pria itu. Tetapi, karena pria itu melepaskan talinya, John pun langsung berlari dan mencoba menahan tali itu, agar Yobin tidak dimakan oleh zombie tersebut. Tapi entah mengapa, tiba-tiba suara di dalam sana menjadi sangat hening. Pria ini mencoba masuk ke dalam, karena ia mengira bahwa Yobin telah membunuh istrinya. Namun ternyata Yobin berhasil menjebak pria ini, sehingga pria ini tergigit oleh istrinya sendiri. Tanpa basa-basi, Yobin pun melepaskan tembakan dan membunuh mereka berdua. Suara tembakan itu membuat para zombie mulai berdatangan. Karena merasa sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup, Yobin pun menyuruh John untuk segera mengakhiri hidup mereka. Tapi sepertinya John tidak bisa melakukan hal itu, karena John merasa bahwa ia telah jatuh cinta kepada Yobin. Tak berselang lama, tiba-tiba terdengar suara helikopter yang datang ke arah mereka. Ternyata itu adalah regu penyelamat yang datang menggunakan beberapa helikopter. Melihat hal itu, mereka berdua berencana pergi menuju lantai atas agar para penyelamat itu bisa menyelamatkan mereka berdua. Tanpa basa-basi, mereka berdua langsung menerobos zombie-zombie yang ada di sana. Ketika zombie-zombie itu mengejar mereka, John mencoba menahan para zombie itu dan menyuruh Yobin untuk segera pergi ke lantai atas. Ketika Yobin sudah sampai di atas, ia tidak melihat ada satupun helikopter yang melintas di atas sana. Ketika John pergi menyusul Yobin, mereka berdua hanya bisa pasrah, karena itu merupakan satu-satunya harapan bagi mereka untuk pergi dari apartemen yang dipenuhi zombie tersebut. Dan mereka berteriak sekencang-kencangnya dan berharap para regu penyelamat dapat mendengar teriakan mereka. Namun sayang, para zombie itu berhasil menerobos pintunya dan hendak menyerang mereka berdua. John pun mencoba menembaki para zombie itu, hingga akhirnya ia mulai kehabisan peluru.
Ketika sudah tidak ada harapan lagi untuk bertahan, tiba-tiba saja muncul sebuah helikopter yang langsung menembaki para zombie tersebut. Pada akhirnya mereka berdua pun akhirnya berhasil diselamatkan oleh regu penyelamat. Mereka sangat senang karena mereka berhasil keluar dari apartemen itu. Di sini tampaknya Yobin mulai bisa menerima John dengan segala kekurangannya. Sementara itu, para pemerintah bekerja sama dengan pasukan militer untuk menyelamatkan orang-orang yang masih hidup dengan cara melacak postingan mereka yang ada di media sosial. Dengan begitu mereka dapat menemukan orang-orang dengan lebih mudah. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita belajar bahwa kita tidak boleh menyerah dan harus selalu mencoba meskipun harus gagal berkali-kali, karena di balik semua kegagalan itu pastinya akan ada sebuah kesuksesan yang sedang menunggu kita. Bagi sobat yang mungkin mempunyai pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya sob. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya sob. Mohon klik tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa tombol loncengnya agar kami lebih semangat lagi dalam mereview film-film keren lainnya. Komentarmu sangat berarti bagi kami. Akhir kata, assalamualaikum dan sampai jumpa lagi.